Rasa 90,6 FM Radio lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang saudara, apa kabar? Ketemu lagi bersama Andro di kesempatan siang hari ini. Seperti biasanya, apa yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini kita bakal ngobrol bareng lagi bersama Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Nah, saat ini sudah hadir tamu kita, yaitu ada Bapak Insinyur Miftahudin. Ini selaku Kabid Dinas PPKB PPPA Magetan. Nah, kita sapa dulu. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang Mas Andra. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Radio Nasi. Ya, selamat datang. Terima kasih juga. Salam dari Bukadin, Kepala Dinas kami untuk semuanya. Tetap semangat, tetap sehat di era COVID seperti ini Bapak ya. Alhamdulillah. Tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas dari dinas. Siap kita, apalagi saat ini kita sedang gencar-gencarnya bahwa sekedar informasi Mas ya, ini kita kan setahun ini peserta KB baru ini kita ditargetkan 22.000 untuk Kabupaten Magetan. Karena faktor COVID juga barangkali atau faktor-faktor yang lain baru tercapai 42%, sehingga salah satu strateginya yaitu dengan memanfaatkan momentum. Salah satunya adalah Hari Kontrasepsi Sedunia yang puncaknya adalah besok. Nah, hari ulang tahun ke-13. Kalau kita ngomongin masalah Hari Kontrasepsi Sedunia, tepatnya besok Pak ya. Ini nantinya kita akan membahas sebuah tema, yaitu kontrasepsi masih perlukah. Nah, ini adalah sebuah tema yang sebenarnya sangat menarik sekali. Jadi nanti ada beberapa hal yang bakal disampaikan, tentu saja untuk Anda yang ingin bergabung, boleh nanti kita tungguin kebersamaan Anda saudara. Nah, ini pas momentum Hari Kontrasepsi Sedunia. Tentu saja kontrasepsi ini juga satu hal yang kadang banyak orang yang beranggapan ataupun menganggap ada yang nggak usah, harus. Nah, ada dua kubu yang istilahnya mengiyakan dan tidak mengiyakan seperti itu. Ya, kita ambil tema sebuah tema yang mana kontrasepsi ini masih perlukah sahabat terasi. Jadi ini nanti bakal dijelaskan, akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Miftahudin selaku KB Dinas PPKB PPPA Magetan. Nah, kalau ngomongin masalah Hari Kontrasepsi nih Pak, tentu momen-momen yang seperti ini, karena juga ini merupakan Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah, untuk dinas sendiri di Magetan bagaimana Pak? Terima kasih Mas Andra. Sebelumnya saya mohon izin tak menyapa dulu teman-teman. Sekarang itu banyak teman kita gencar-gencarnya sedang pelayanan. Jadi Mas Andra, dalam tadi menyambung rencana target tahunan perkiraan permintaan masyarakat tadi, salah satunya kan memanfaatkan momentum Hari Kontrasepsi Sedunia, sehingga teman-teman yang di lapangan PLKB, PKBD dengan segala binaannya itu mulai tanggal 18 Agustus sampai besok tanggal 26 ini kan kita target mereka untuk pelayanan terhadap alat kontrasepsi
khususnya IUD dan implan. Alhamdulillah melalui media ini Rasi FM tercinta, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman penyuluh semuanya. Tetap semangat. Untuk tahun ini betul-betul kami terharu dan merasa bangga dengan penyuluh kami yang ada di lapangan. Mereka kita target 752 di dalam tanggal 18 sampai 26 ini. Prakteknya sampai sekarang ini sudah 922 dan masih ada hari ini dan besok. Ini tadi aja teman-teman sudah melaporkan ada yang kegiatan di Karangrejo dan sebagainya. Besok juga masih ada. Sekali lagi kami ucapkan pada teman-teman penyuluh KB beserta PPKBD se-Kabupaten Magetan, Sub PPKBD dan rekan-rekan kerja Dinas PPKB dan BPK, kami ucapkan terima kasih semuanya. Berikutnya kita menjawab yang menantang bagi kami, betul bahwa masih relevankah kalau kami ringkas dalam bahasa alat kontrasepsi. Begini Mas Andra, bahwa kalau atau kita flashback dulu ke belakang ya. Jadi seandainya dulu tidak ada alat kontrasepsi, tidak ada KB, itu rata-rata kita yang sudah umur kelahiran 50, 60, 70 itu kan pasti punya saudara atau ibunya punya anak 6, 7 dan sebagainya. Alias secara data empiris sebenarnya kalau penduduk Indonesia sekarang 275, itu sebenarnya kalau tidak ada intervensi keluarga berencana melalui alat kontrasepsi itu lebih dari itu. Sehingga di dalam data itu penduduk yang seandainya tidak ada intervensi itu yang terselamatkan itu 100 juta penduduk. Sehingga katakanlah seandainya tidak ada KB, berarti penduduk Indonesia itu sudah 374. Padahal penduduk Malaysia saja itu hanya 30 juta, penduduk Thailand 60 juta. Sehingga seandainya tidak ada KB, penduduk Indonesia sekarang ini ditambah penduduk Malaysia dan ditambah penduduk Thailand, itu berapa ekonomi dan sebagainya. Itu dari sisi pandangan mikro. Nah, yang berikutnya, kalau kita ngomong-ngomong masalah kontrasepsi, mau ndak mau begini, pasangan usia subur itu pasangan suami istri, yang mana istri jika mohon maaf digauli masih bisa hamil, itu ada 118.000. Dari 118.000 pasangan usia subur ini, kalau tidak diatur kelahirannya, direncanakan dan sebagaimana, maka katakanlah alami begitu tanpa ada intervensi. Seandainya masing-masing tanpa ada KB, anaknya di losdol gitu ya, itu akan 6 dan 7 itu berapa, sehingga dari 118 ini yang KB kan dari gerakan teman-teman KIE bahasa kita, penyuluhan ke lapangan dengan jajaran BKBD sub BKBD-nya, maka yang sudah KB kan 80.000, sehingga masih ada 37 orang yang tidak KB. Tapi tidak semua 37.000 itu sasaran KB, karena ada yang temanten baru, ada anaknya satu sudah besar, waktunya buat adik, merencanakan adik, anak yang kedua dan sebagainya. Sehingga di kita, sasaran kita itu sebenarnya masih ada 12.000, tepatnya 12.955 pasangan usia subur yang mereka itu menjadi sasaran KB. Kalau tidak terlindungi alat kontrasepsi, mereka akan punya anak yang tidak terencana begitu. Sehingga namanya bahasa dulu kan tidak diinginkan, masuk anak tidak diinginkan membuatnya itu ya. Bahasa kita tidak terencana gitu, sehingga istilah kesundulan atau hamil sebelum nikah dan sebagainya itu. Kita punya 12.955. Lah, kalau pertanyaannya masih perlukah atau relevankah alat kontrasepsi? Oh, sangat perlu. Kalau enggak ya 12.000 ini akan terjadi ledakan penduduk, kelahiran baby boom lah istilahnya. 12.000 ini dari sisi keluarga dan sebagainya. Nah, kalau
tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan teman-teman di lapangan saat ini sampai nanti besok Pak ya. Ini mulai dari tanggal 18 Agustus ini ada kegiatan apa aja nih Pak? Mungkin pelayanan KB gratis atau penyuluhan dan lain sebagainya. Ya. Sementara ini untuk momentum ini yang kita konsentrasi bahwa ya karena faktor COVID tadi, karena tahunan itu kita masih jauh targetnya, sehingga kita tetap konsentrasi pada 3 sasaran, Pak. Tetap pada pelayanan KB, jadi pada pelayanan KB bahwa khusus IUD dan implan memanfaatkan momentum ini. Mereka ada 3 sasaran kelompok. Yang satu yang hamil ketika lahir itu biar langsung pakai alat kontrasepsi, namanya KB pasca plasenta atau pasca persalinan. Juga ibu yang ingin anak ditunda, itu ibu yang punya anak kecil belum terlindungi alat kontrasepsi. Begini, ini cerita lain ya dari sudut pandang lain. Apakah masih relevan? Apakah masih perlu kita memakai alat kontrasepsi begitu nggih? Dari sudut pandang lain, saya tiap hari keliling Mas ke kecamatan-kecamatan, itu sering saya sampaikan. Jangan anggap masalah ke keluarga berencana, masalah alat kontrasepsi ini urusannya dinas KB saja. Jadi ini masalah sebenarnya masalah penting. Tapi gimana sih, masalah penduduk itu di tingkat pusat pun menteri yang ngurusi manusia kan tidak ada, yang ngurusi ternak ada, ngurusi ikan ada, tapi tidak ada masalah ini. Padahal dampaknya kalau kehamilan tidak terencana, terjadi ledakan penduduk, membawa konsekuensi itu tadi ekonomi, membawa konsekuensi ke pengangguran, masalah sampah, pemanasan global dan lain sebagainya. Nah, dari sisi agama ini ya, saya sering menekankan kepada penyuluh KB, kepada kader-kader, jangan dianggap bahwa ngajak orang ber-KB itu perbuatan yang kecil apa. Itu luar biasa Mas. Dari sisi agama, contoh begini, kita bayangkan seorang ibu baru punya anak kecil, mamanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau tidak terlindungi alat kontrasepsi, si ibu, padahal kita sepakat ya, kebutuhan itu ada 2, jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani, makan, minum dan sebagainya, itu sepakat penting ya. Tapi kebutuhan jasmani seperti mohon maaf bagi keluarga, hubungan suami istri itu kan tetap penting juga. Siapa yang bisa menceramai suami ketika anaknya masih sebelum 3 tahun jangan gauli istrinya, kan tidak ada yang bisa jamin lah ya. Itu tetap kebutuhan batin. Ada yang harian, ada yang 3 seminggu 3 kali. Mohon maaf ini sesuai tapi kebutuhan. Tetap ya sesuai kebutuhan. Nah, kalau si istri tidak terlindungi alat kontrasepsi, yang terjadi bisa jadi kan istri menolak dengan baik, dengan ucapan, dengan sikap nyingkur yang mana dan sebagainya. Sebagai orang beragama kita kan tahu ya, di dalam hadis ketika istri menolak untuk memenuhi hajat suaminya tuh dikutuk malaikat sampai pagi loh Mas, itu ya. Padahal sampai pagi betul. Kenapa sampai pagi dikutuk sampai pagi? Karena bagi laki-laki itu pusingnya sampai pagi, tidak 1-2 jam. Ini nah, dengan mereka mengikuti KB, si istri terlindungi alat kontrasepsi, tidak takut hamil yang tidak terencana karena kesundulan dan sebagainya, mereka insya Allah akan ikhlas. Dari sisi agama kan, oh berarti kita sekedar ngajak satu orang ibu untuk ikut KB berarti membebaskan dari perbuatan makar istri kepada suami. Saya sebut itu tadi, bahasa kami dikutuk malaikat. Itu luar biasa bagi kami tekankan pada mereka, ladang akhirat juga. Jadi istilahnya memang selain juga terhindar dari was-was itu tadi Pak ya. Jadi seumpama sama istri kalau terlindungi pakai alat kontrasepsi, jadi nggak kepikiran sampai kemana-mana, takut nanti hamil atau bagaimana, karena mungkin belum ada keinginan untuk mendapatkan momongan lagi seperti itu ya kan. Oke, yang jelas mudah-mudahan nanti nggak dikutuk malaikat sampai pagi. Kita akan balik lagi nanti Sobat Terasi setelah beberapa informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM Magetan.
Radio Lawan COVID-19, selamat siang. Kembali hadir kita di obrolan kita pada kesempatan siang hari ini, Sotrasi. Dan kita juga masih membahas masalah sesuatu yang luar biasa pagi ataupun siang hari ini bersama narasumber kita, yaitu masih membahas masalah Hari Kontrasepsi Sedunia. Masih bersama Bapak Insinyur Miftahudin. Dan tentu saja tadi sudah disampaikan, masih pentingkah atau masih relevankah kontrasepsi itu? Seperti itu Pak ya. Jadi tadi sudah disampaikan dari berbagai sudut pandang, dari segi agama ataupun dari segi keseluruhan, bahwa tentu saja kita punya cara pandang masing-masing, kan begitu Pak ya. Jadi kalau ngomongin masih pentingkah, tentu sangat penting sekali. Tujuannya untuk mengendalikan ataupun mengurangi ledakan penduduk, seperti itu Pak. Kalau nggak dikendalikan, ini penduduk Indonesia khususnya ini juga bisa nambah lagi Pak ya. Karena sampai sekarang pun juga ini totalnya 275. Ya. Kalau nggak dikendalikan bisa sampai 300 lebih gitu tadi. Dibandingkan negara lain kan begitu ya. Malaysia, Thailand gitu kan. Itu 60. Itu seperempat penduduk Indonesia. Seperti itu. Nah, buat Anda Sotrasi yang ingin bergabung, ingin bertanya, silakan saja di 896137 atau 0811302906. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan narasumber kita, tentu saja masalah keluarga berencana, seperti itu. Kita buka untuk Anda Sotrasi. Nah, tadi sudah ada yang bertanya nih Pak. Jadi kita seling aja bahwa ini ada pertanyaan dari pendengar kita yang ada di Takeran, Mbak Esti, menanyakan bahwa kenapa yang biasanya ataupun yang melakukan KB itu selalu perempuan, padahal suami juga bisa kan begitu kan. Nah ya. Terus nanti bagaimana tanggung jawabnya kalau istri tidak cocok dengan alat kontrasepsi yang ada? Terima kasih. Langsung Mas Andre ya. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Terima kasih Bu Hesti di Takeran tadi ya. Jadi betul itu menjadi masalah bagi kami. Jadi sekedar informasi bahwa prevalensi atau tingkat kepesertaan KB pria di nasional di Magetan atau di Magetan lokal itu kecil sekali Pak. Angka nasional itu 1,8% peserta KB pria itu 1,8. Di Magetan masih lumayan 2,1 di Magetan. Jadi begini, sampai pemerintah Kabupaten Magetan melalui dinas PPKB BPPA ini Pak ya, memberikan insentif kepada para laki-laki yang sayang kepada istrinya, yang meyakini ajaran agama bahwa laki-laki yang baik adalah laki-laki yang lembut terhadap perempuannya, yang baik rasa sayang terhadap istrinya, dan bukti itu biasanya mengikuti salah satunya adalah KB. Sebelum masuk itu, dari survei pengetahuan kepedulian interest laki-laki suami kepada perempuan itu, yang interest istri KB-nya apa, kapan KB suntik ulang, kapan pil hariannya peduli apa tidak, itu tidak lebih dari 20% yang peduli. Nah, yang ikut itu di Magetan 2,1, secara nasional 1,8. Nah, kenapa KB pria itu tadi, bahwa perempuan itu tidak semuanya itu cocok memakai alat kontrasepsi tertentu. Contoh paling ringan kondom namanya. Ada perempuan yang alergi terhadap kondom. Biasanya makanya bagi pengguna kondom baru itu, sebelum memakai kondom baru itu kan biasanya harus tes. Tesnya itu ada, umpamanya mohon maaf bahasanya apa, bahasa Indonesia, dikempit, diketiak gitu ya. Karena ada minyaknya ya, minyak itu atau karetnya itu kalau kena
mohon maaf vagina yang lembut itu enggak cocok gitu ya. Biasanya tesnya di ketiak. Kalau merah gatel itu berarti enggak cocok. Karena ada kasus begini. Iritasi gitu, Pak. Pernah kasus kita menangani KB itu kan udah lama dan sangat berpengalaman. Ada pemakai kondom. Itu kebetulan istrinya alergi terhadap karet atau minyaknya kondom itu. Nah, sehingga mohon maaf ini sekali lagi mohon maaf. Bagi laki-laki senang karena alergi membuat mohon maaf terjadi apa ya? Abses atau bahasa Jawanya abuh gitu ya, vaginanya, sehingga bagi laki-laki terlihat senang gitu karena malih 3A abang abuh anget gitu ya bahasanya, mohon maaf ya. Tapi bagi perempuan itu sakit, tidak cocok. Itu contoh seperti itu, sehingga orang seperti itu tidak cocok untuk kondom. Terus untuk yang hormonal itu pil, implan sama suntik. Tidak semua perempuan itu juga cocok untuk KB hormonal. Bisa yang mohon maaf yang peka gampang mempunyai efek samping. Maksudnya efek samping itu melebar badannya, maksudnya kegemukan, kesegerduan gitu ya. Itu ya memang efeknya hormonal itu kan bisa memicu tensi, bisa flek wajah hitam di wajah, bisa spotting itu pendarahan bercak-bercak, itu bisa bleeding, pendarahan besar, atau varises bisa. Nah, ketika perempuan seperti itu ya namanya tidak cocok ya. Khawatir gemuk masalah bagi perempuan sekarang sangat masalah sekali. Ya itu seperti kalau lelakinya pulang jam berapa bisa jadi tidak masalah, tapi kalau gemuk masalah ya itu ya tidak cocok. Nah, terus masih satu lagi ada IUD gitu. Wah Pak, saya IUD itu takut karena IUD itu harus ada unsur istilahnya blak kutang blokosuto, apa istilahnya, dibuka, vaginanya dibuka dan sebagainya, dilihat orang lain gitu, sehingga ada yang malu dan sebagainya. Namanya malu, apakah masalah? Ya masalah bagi yang malu kan begitu. Sehingga kalau punya istri yang tipenya seperti itu, harusnya sebagai laki-laki ambil peran untuk ikut KB. Ada dua, yaitu satu kondom, yang kedua MUP atau vasektomi. Bahkan pemerintah Kabupaten Magetan itu memberi insentif Rp500.000 per orang bagi laki-laki yang mau vasektomi. Itu kita kasih Rp500.000. Itu aja dagangan kami kita pemerintah Kabupaten Magetan melalui dinas itu. Setahun itu laku 20 pernah 25 gitu ya. Siap kita seandainya berapa? Mungkin Mas Andra. Nah, kadang-kadang begini Mas Andra ya. Mohon maaf saya lanjut, enggak apa-apa ya. Begini. Kadang memang untuk vasektomi KB pria itu kendalanya kadang-kadang tidak selalu pada yang laki-laki. Karena ada 4 mitos besar ya kita sampaikan. Satu, karena laki-laki ketika sudah divasektomi itu kan tidak bisa mengendalikan tidak bisa hamil istrinya, sehingga si istri lulang kok nak ngendok neng dindi piye gitu lah gitu. Itu kadang istri sekian persen, ada 30-40% itu perempuannya tidak menginginkan karena khawatir selingkuh di sana enggak gitu ya. Padahal selingkuh itu bukan faktor KB kalau memang dasarnya gitu tadi. Dasarnya Pancasila gitu. Nah, dasarnya Pancasila ya mitos pertama masalah itu moral ya. Yang kedua mohon maaf gak enak hubungan suami istri tidak keluar airnya, spermanya, itu mitos. Jadi mohon maaf, ketika di vasektomi itu tetap keluar air, jadi keluar sperma yang tidak semen yang tidak keluar itu selnya. Ibaratnya
telur ayam itu meskipun tidak dikawin jago kan tetap bertelur, tapi kalau tidak dikawin tidak bisa netes gitu lah. Bedanya itu sel-sel kecil gitu ya, masih ada ejakulasinya dan normal biasa, tidak ada yang berkurang, tergantung asupan gizi dan derajat kesehatan dan lain-lain. Berarti anggapan orang-orang selama ini bahwa hal-hal tersebut adalah mitos seperti itu, Pak. Bisa dikatakan. Ya mitos itu. Jadi yang nanti nggak bisa gereng. Lah itu lagi. Ya. Yang ketiga masalah itu menjadi lemah dan sebagainya. Oh enggak. Ini bahkan kita kan punya statement berapa yang sudah melaksanakan kok apa istilahnya ya minimal sama atau bahkan meningkat pun tidak ada selama ini hasil penelitian medis yang enggak, tapi mungkin karena psikis, karena khawatir dulunya takut istrinya kayak meteng dan sebagainya, dengan ada jaminan tidak hamil kan malih tatak bahasa Jawanya kan melandas gitu dengan apa istilahnya tatak dan dadak ya. Terus berikutnya juga faktor agama. Jadi mungkin kalau masalah ini masalah sensitif, jadi ya monggo keyakinannya karena istilahnya ndak mau. Tapi yang berkeyakinan seperti itu bukan hanya MOP, mereka tidak artinya anak apa istilahnya anak kok dikendalikan ya jarene Gusti Allah gitu ya monggo kali yang seperti itu, kita tidak udik-udik masalah itu. Itu Mas Andra. Yang jelas kan program pemerintah untuk mengendalikan penduduk yang nantinya akan berdampak pada kemajuan bangsa itu sendiri seperti itu Pak ya. Nah, jadi Saudara Asih, ini tadi juga mewakili pertanyaan dari Mbak Esti yang ada di Takeran. Jadi ada Mbak sebenarnya kontrasepsi ataupun KB untuk pria, vasektomi tadi ya. Jadi ini hanya kesepakatan aja sih antara suami istri mana yang mau ber-KB seperti itu Pak ya. Kalau memang KB-nya untuk istri nggak cocok, pakai apa-apa nggak cocok ya, harusnya yang legowo suaminya ikut KB seperti itu ya. Kalau masalah ini bisa dibicarakan sama suami, Mbak. bukan masalah perempuan aja kan, tapi memang kebanyakan yang KB kan perempuan seperti itu, Pak ya. Bahkan di ini ya, artinya hasil ICPD, jadi pertemuan para ahli kependudukan sedunia di tahun 94 di Kairo ya, salah satunya mengambil kesepakatan seperti itu bahwa secara teknis KB pria, tapi secara kebijakan bahwa sejak tahun 1994 itu harus ada perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan. Mosok siapa sih yang membuat hukum nyuci perempuan? Kalau hamil perempuan membuatnya bareng-bareng, yang hamil perempuan, yang melahirkan perempuan, yang nyusui masih perempuan, yang mengasuh perempuan, yang nyuci perempuan, yang masak perempuan, mana laki-laki? Jangan aku laki-laki kalau tidak sayang istri dengan cara KB. Terus tadi juga disinggung bahwa apa ya, dari sisi KB pengendalian penduduk gitu ya. Saya tak cerita sedikit tentang ini dari tinjauan makro. Jadi makro. Jangan khawatir. Kalau ngomong kependudukan itu program besarnya, kegiatannya ya keluarga berencana, pemasangan alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Itu mesti ruang lingkupnya ada dua, kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas penduduk jangan khawatir. Indonesia itu alhamdulillah juara 4 sedunia setelah Cina, India, Amerika. Cina, ya kalau masalah jumlahnya, lomba juara jumlah kita di Cina sekarang 1,4 miliar, 1 miliar 400. Di India 1,3. Amerika itu 334. Kita 274 sampai 275 di posisi keempat dunia. Nah, kalau ngomong kualitas ini baru kita butuh ukuran indikator ya. Kita ngambil indikator apa? Indikator macam-macam teknologi kalah semua. Film, masalah nyanyi enggak.
Nah, kita ngambil indikator yang orang banyak tahu aja, sepak bola. Ya alhamdulillah sepak bola Indonesia itu dirilis oleh FIFA itu kan peringkat 162 yang terakhir, dengan Malaysia kalah, dengan Thailand, Vietnam yang baru merdeka kapan juga kalah dan sebagainya. Mosok wong 275 golek pemain bal-balan 11. Itu masalah kualitas. Nah, dalam rangka ini akhirnya ngomong masalah kesehatan reproduksi, sehingga Indonesia itu kan punya program jangka panjang perbaikan kualitas manusia. Itu dimulai dari mana? Apakah dari hamil, dari ini telat? Yang benar itu dari perencanaan pernikahan. Karena apa? Tadi nanti atau langsung saya lanjut ya. Gini, kalau ngomong ini masuk ke tadi. Yang tadi kan makro, ini konsep mikro keluarga. Kalau ngomong keluarga itu ya suami, istri, anak dan sebagainya. Ada yang unik, kita ngomong ini ya, manusia itu kalau dipecah manusia itu ke dalam unsur-unsurnya kita dibagi besar itu ada 5 sistem. Sistem sistem saraf yang berpusat di otak yang pertama ya. Yang kedua sistem pernapasan yang di paru-paru, sistem peredaran darah di jantung, sistem pencernaan tidak ada pusatnya, semua pusat mulai mulut sampai di belakang. Nah, yang kelima sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu ya sistem yang alat perkelaminan dulu. Lah 1 sampai 4 itu sama. Mas Andra sama Mbak ini sama, bernapas, peredaran darah, berpikir, makan sama dan sebagainya. Yang beda itu kelima ini, uniknya itu di sini. Sistem reproduksi. Kalau yang 1 sampai 4 kita dibekali utuh, digunakan masing-masing bisa. Yang khusus reproduksi tidak bisa. Punyanya Pak Udin itu tidak bisa digunakan kalau tanpa ada Bu Udin. Jadi tadi ya, masalahnya sehingga menggunakannya adalah nyangkut rasa, nyangkut hati, nyangkut semuanya. Sehingga uniknya adalah di situ kesehatan reproduksi. Cuman masalahnya adalah bahwa selama ini ada mitos-mitos salah gitu loh, sehingga kok opo-opo gayane wong wedok, pemahamannya ya ada yang kodrati betul, hamil perempuan betul, melahirkan perempuan, tapi siapa yang bahwa memelihara istilahnya ngasuh ngomong itu mesti perempuan, pria enggak boleh, ya boleh lah, boleh nyuci, siapa yang buat aturan harus perempuan. Tapi yang nggak boleh itu ada satu Pak, pria itu nggak boleh hamil. Nanti kalau pria hamil malah nyalain kodrat kan begitu. Iya betul. Oke, kita akan terus ngobrolin perbincangan kita kesempatan siang hari ini. Saudara-saudari, jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM Pakistan. Radio lawan COVID-19 kembali hadir, kita masih di obrolan kita siang hari ini. Saudara-saudari, masih berlanjut waktu kita sampai nanti kelar jam 11 dan masih membahas masalah kontrasepsi, di mana bertepatan dengan hari kontrasepsi sedunia, tepatnya besok. Jadi tadi sudah ada yang bertanya, Mbak Esti ya, dari Takran, terima kasih sudah menanyakan kepada kita. Semoga saja tadi bisa memberikan jawaban apa yang sudah disampaikan sama Pak Udin. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Erna di Pelumpung Pelausan. Kenapa slogan KB itu kok gonta-ganti ya Pak ya? Dulu 2 anak cukup, terus 2 anak lebih baik, terus sekarang apalagi, mohon dijelaskan, terima kasih. Ini masalah slogan. Ya, monggo Pak Udin. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu siapa tadi, Bu Erna di Pelumpung Pelausan. Terima kasih, pertanyaannya menarik. Ini masalah kebijakan sebenarnya. Slogan itu yang membawa konsekuensi atas kebijakan. Jadi betul bahwa era keluarga berencana kan juga sesuai eranya. Nah, era dulu memang era ibu yang pengetahuan tahun 70-an ya, KB itu kan mulai tahun 70. Itu sampai 92. Sampai 92 itu
anak cukup. Karena apa? Karena masalah darurat waktu itu adalah kuantitas penduduk dengan ibu-ibu yang pengetahuannya, tingkat derajat pendidikannya itu ya rendah-rendah ya. Intinya ya stop. Bahkan di Cina 1 anak kan gitu. Cina 1 anak, Indonesia slogannya adalah 2 anak cukup. Nah, waktu itu jujur kalau sekarang mau ngomong enggak peduli akan kesehatan reproduksinya, pokoknya waktu itu istilahnya era-era gugur gunung ya di awal 70-an dan sebagainya. Mohon maaf waktu itu ibu ya takut hal baru dan macam-macam, pokoknya digowo dengan Pak Babinsa waktu itu ini pasang IUD dan sebagainya. Tidak peduli itu cocok atau waktu itu. Mohon maaf era HAM dan sebagainya kan belum memang jujur waktu tahun-tahun itu 70-an ya. Termasuk cukup alias berhenti, bahkan diikuti kebijakan waktu itu di samping sosialisasi besar-besaran gapura, uang 2 anak cukup dan sebagainya itu waktu itu anak ketiga kan tidak dapat tunjangan yang PNS dan sebagainya itu waktu itu sampai sebegitunya gitu loh, belum dilawan oleh HAM dan sebagainya. Sehingga setelah reformasi waktu itu menterinya Bu Khofifah ganti karena memperhatikan masalah-masalah HAM, termasuk juga efek dari ICPD di Kairo itu bahwa harus ada, tidak boleh hak orang untuk menentukan jumlah anak itu haknya suami dan istri gitu, kok berani membatasi 2 itu protes dari, sehingga 2 anak lebih baik meskipun ada yang memanai 2 anak lebih baik, ada 2 jadi lebih baik lebih baik 2 ya terus itu sampai era sekarang 2019 ini. Nah, di 2020 ini ada rebranding baru karena kita menyadari bahwa era sekarang itu kan era milenial. Jadi era milenial, eranya Mbak Rara, Mas Adit, ini kan anak-anak milenial. Mereka tidak suka kalau program itu breakdown dari atas gini, tidak suka. Bagi mereka itu yang penting dilogikakan, dimasuk akalkan dan sebagainya. Kenapa? Sehingga sekarang ini slogannya adalah 2 anak lebih sehat. Jadi kaitannya terukur sehat. Kenapa? Kalau 2 anaknya anaknya 2 ibunya lebih sehat dan anaknya lebih sehat, bapaknya lebih sehat gitu. Karena banyak tinjauan dari tinjauan kesibukan ibu. Dengan anaknya 2 makanya ibunya bisa lebih longgar, bisa membantu konsep ekonomi keluarga dan lain-lain sebagainya lah. Termasuk dari sisi sehatnya gini, kalau ini atau saya nutuhkan begini, kesehatan reproduksi itu kan dibagi 3 Mas ya, 3 tahapan. Perempuan khususnya yang unik itu kan perempuan ya. Laki-laki itu kan yo uniknya laki-laki ya, perempuan itu unik punya dengan uniknya masing-masing. Uniknya di Kesprodi punya uniknya masing-masing. Uniknya perempuan itu bahwa uniknya itu karena mereka punya kodrat hamil, melahirkan itu loh maksud saya. Nah, makanya ternyata ada ilmu-ilmu yang berkembang dan kita baru tahu, udah ada penelitiannya baru ketemu dan sebagainya. Contoh, kesehatan reproduksi bagi 3. Reproduksi muda, reproduksi sehat, dan reproduksi tua. Itu membawa konsekuensi kebijakan masing-masing. Reproduksi muda itu bagi perempuan yang usianya itu belum genap 21 tahun. Itu mereka anak umur 15, 16, 17 asal sudah menstruasi itu kalau dinikahkan terus digauli hamil. Tapi bagaimana konsepnya mereka menuju kualitas dan sebagainya, bal-balan kalah itulah tadi ya. Jadi sehingga muncul kebijakan pemerintah usia nikah ideal itu bagi perempuan itu adalah 21. Nah, kenapa 21? Karena 2 hal. Yang pertama begini, perempuan itu ketika umurnya belum 21 itu tulangnya itu masih tumbuh memanjang dan memadat. Ya, memanjang dan memadat. Nah, kalau usia 21 berhenti memanjang dan memadat. Nah, kalau mereka usia 15, 16 hamil
Nah, padahal unsur pembentuk tulang itu adalah 99% adalah kalsium. Nah, padahal ketika Mbak Rara ini hamil umpama usia 17, asupan gizinya itu murni untuk anaknya. Sehingga antara pertarungan asupan gizi anak dan ibu inilah yang bisa kalah ibunya, bisa kalah anak dan sebagainya. Makanya bisa jadi wong biyen anake oke-oke apa-apa, tapi orang-orang tua ternyata muncul baru ilmunya ketemu sekarang. Orang tua dulu yang hamilnya muda anaknya banyak itu ternyata yang tua kan bungkuk dan sebagainya, banyak bentuk L dan sebagainya. Itu ternyata ada ilmu pemadatan tulang dan sebagainya. Satu masalah tulang. Yang kedua masalah gini, ini sekaligus informasi bahwa perempuan pembunuh nomor 1 itu kan jantung. Jadi penyebab orang mati nomor 1 jantung, nomor 2 baru kanker. Nah, kebanyakan kanker itu adalah serviks di mulut rahim, leher rahim perempuan. Nah, ternyata perempuan itu ada hal unik juga, mohon maaf. Ketika perempuan itu belum usia 20 tahun, 21 tahun, mohon maaf ya, setelah bibir, mohon maaf ini terpaksa harus cerita ya, karena masalah anatomi, ada vulva atau bibir labia mayor, labia minor, ada vagina, setelah itu ada serviks. Nah, ketika perempuan itu belum berusia 21 tahun, itu serviksnya itu masih ekstropium, jadi masih membuka itu. Ketika sebelum usia 21 tahun mereka itu hubungan suami istri, itu rawan kena kanker serviks. Ya, gitu loh maksudnya di situ. Sehingga muncullah bahwa usia nikah ideal adalah 21. Kalau 21 tahun sudah entropium, Mbak, masuk. Jadi bahasa anunya bahasa Jawa ini sudah mendelep gitu loh. Yang serviks itu sudah masuk, sehingga nggak rawan kena benda tumpul itu ya. Ini memang harus dibicarakan seperti itu. Padahal ini termasuk membawa konsekuensi juga perempuan kena kanker serviks. Nah, perempuan itu sudah hamil, sudah melahirkan, sudah ini resiko kena kanker itu besar. Padahal itu sebenarnya bisa diatasi. Satu, dengan perencanaan hamil yang setelah 21, 2 pola hidup sehat dan sebagainya. Sayangnya orang yang sadar akan atau setahun sekali itu minimal periksa dengan pap smear atau IVA. Sayangnya angka prevalensi juga itu baru 2%, Mbak. Jadi 2%. Ibu yang sadar kesehatan reproduksi mau periksa itu hanya 2%. Itu untuk Magetan atau nasional? Sama. Magetan nasional itu tidak ada lebih rendah sekali. Mungkin karena takut atau bagaimana Pak ya. Jadi orang aku takut nanti kalau pap smear ada kanker atau bagaimana. Mungkin itu yang dikhawatirkan oleh. Bisa jadi watak kita itu kan periksa check up, general check up saja kita kan kadang takut dulu dan sebagainya. Bahkan orang yang hadir di lab itu ya, itu rata-rata orang sakit. Sebenarnya sih tanpa sakit pun setiap tahun kan check up, karena dengan pap smear ya, mereka akan diketahui ada benda asing, cek lanjutan dan sebagainya. Nah, kalau selama ini rame Pak di lab itu orang dapat advice dari dokter, sudah keluhannya sakit di dalam gitu, sehingga oleh dokter tolong cek up, itu sudah sakit sehingga positif. Itu orang-orang yang datang selama ini sudah orang yang sakit. Seharusnya bisa tindakannya adalah preventif dengan ngikuti pap smear tiap tahun sekali atau IVA lah. Melakukan istilahnya cek awal sebelum terjadi keluhan yang lanjut seperti itu, yang sudah terlanjur parah baru berobat. yang biasanya terjadi seperti itu kan gitu. Nah, ini adalah juga ajakan buat ibu-ibu kalau memang juga ingin mendeteksi dini ya, betul, ya kan? Dini. Jadi istilahnya biar nanti tahu dan bisa segera mendapatkan pertolongan pengobatan. Mungkin ini adalah satu jalan untuk memeriksakan
kesehatan dari sistem reproduksi yang ada, kan begitu Pak ya? Ya betul. Salah satunya dengan pap smear itu tadi. Ya. Oke, masih berlanjut. Nanti jangan kemana-mana Sobat Terasi. Habis ini nanti akan balik lagi. Tentu saja masih bersama Pak Udin sampai jam 11 siang. Selepas beberapa informasi berikut ini. Ready lawan COVID-19, Sobat Terasi. Waktu kita tinggal 1 stek lagi untuk Anda yang saat ini masih setia di 90,6 FM. Sudah banyak sekali tadi panjang lebar Pak Udin menjelaskan bagaimana sistem reproduksi, bagaimana tentang kontrasepsi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Pak Udin, sebelum kita tutup nih acara kita, kami juga nggak terasa banget sudah hampir 1 jam. Ada satu hal lagi yang mau disampaikan ke sahabat Terasi, silakan. Terima kasih Mas Chandra. Kita semua tahu bahwa saat ini kita mengalami suatu musibah pandemi. Kita lawan bersama-sama COVID-19. Tapi karena KB terkait dengan masalah-masalah kebutuhan rohani dan sebagainya, maka pesan kami tetap ber-KB di saat pandemi seperti ini. Ada 7 pilihan alat kontrasepsi, silahkan konsultasi ke bidan, ke penyuluh KB dan sebagainya. Jika ada masalah bisa di tingkat desa kita punya PPKBD, di tingkat dukuh kita punya PPKBD, di kecamatan ada PLKB yang siap mendampingi ibu-ibu semuanya konsultasi masalah keluarga berencana dan sebagainya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, jika saat ini panjenengan datang ke Vaskes, fasilitas kesehatan untuk per-KB, ikuti SOP yang ada. Kalau dulu biasanya sewaktu-waktu bisa hadir dan dilayani, sekarang ikuti. Seandainya harus digilir, harus ada check up dulu, ada syarat-syarat tertentu, ikuti, karena itu adalah salah satu pesan-pesan dalam rangka memutus COVID-19. Terima kasih Mas Andra. Sehat selalu untuk kita semua. 2 anak lebih sehat dahsyat. Terima kasih Pak Udin sudah mampir di radio, sudah ngobrol-ngobrol di kesempatan siang hari ini di tema kita menyambut Hari Kontrasepsi Sedunia. Mudah-mudahan di kesempatan yang lebih menyenangkan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian tadi Sobat Terasi obrolan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi edukasi untuk kita, terutama para ibu-ibu yang ada di Magetan. Ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Saya Andra pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.